Pada suatu hari di sekolah dasar terang, Pak Eka sedang menjelaskan materi bangun ruang untuk kelas 5. Baik anak-anak, demikian materi tentang bangun ruang. Silahkan keluarkan selembar kertas, kita akan ulangan dadakan tentang materi yang baru saja kita bahas. Nilai ulangan ini akan masuk rapor ya. Kalian yang semangat mengerjakannya. Setelah ini, langsung Bapak koreksi. Yang tidak tuntas KKM akan langsung mengikuti kegiatan remedial besok. Setelah mengoreksi, Pak Eka menemukan hampir separuh kelasnya tidak memenuhi kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Wah, kalau begini, lebih baik saya mengeluarkan soal yang sama atau yang lebih mudah saja deh, supaya mereka semua tuntas. Salam dan bahagia. Ibu dan Bapak guru hebat, siapa yang pernah atau bahkan sering melakukan apa yang Pak Eka lakukan dalam kisah sebelumnya? Ternyata ada beberapa malpraktik dan miskonsepsi yang dilakukan oleh Pak Eka dalam kisah sebelumnya. Mari kita bedah satu persatu. Baik anak-anak, demikian materi tentang bangun ruang. Silahkan keluarkan selembar kertas, kita akan ulangan dadakan tentang materi yang baru saja kita bahas. Nilai ulangan ini akan masuk rapor ya. Kalian yang semangat mengerjakannya. Kesalahan pertama yang dilakukan Pak Eka adalah tidak menerapkan konsep asesmen formatif dan sumatif yang tepat. Asesmen adalah tindakan yang sangat penting. Bahkan saking pentingnya, asesmen tidak boleh hanya dilakukan sekali dan di akhir pembelajaran saja. Asesmen sebaiknya dilakukan sepanjang proses pembelajaran, yaitu dengan menerapkan asesmen formatif. Penilaian atau asesmen formatif bertujuan untuk memantau dan memperbaiki proses pembelajaran serta mengevaluasi pencapaian tujuan pembelajaran. Asesmen ini dilakukan untuk mengidentifikasi kebutuhan belajar peserta didik, hambatan atau kesulitan yang mereka hadapi, dan juga untuk mendapatkan informasi perkembangan peserta didik. Informasi tersebut merupakan umpan balik bagi peserta didik dan juga pendidik. Selain asesmen formatif, kita juga perlu menerapkan asesmen sumatif yang tepat. Asesmen sumatif digunakan untuk menyediakan informasi yang berkaitan dengan ketercapaian kurikulum oleh peserta didik. Penilaian atau asesmen sumatif pada jenjang pendidikan dasar dan menengah bertujuan untuk menilai pencapaian tujuan pembelajaran dan atau capaian pembelajaran atau CP peserta didik sebagai dasar penentuan kenaikan kelas dan atau kelulusan dari satuan pendidikan. Penilaian pencapaian hasil belajar peserta didik dilakukan dengan membandingkan pencapaian hasil belajar peserta didik dengan kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Asesmen sumatif dapat dilakukan setelah pembelajaran berakhir. Misalnya pada akhir satu lingkup materi dapat terdiri atas satu atau lebih tujuan pembelajaran, pada akhir semester, dan pada akhir fase. Wah, kalau begini, lebih baik saya mengeluarkan soal yang sama atau yang lebih mudah saja deh, supaya mereka semua tuntas. Berikutnya, malpraktik dan miskonsepsi pada kisah Pak Eka adalah remedial hanya sekadar tes ulang yang dilakukan tanpa tindak lanjut. Konsep remedial yang hanya merupakan pengulangan tes dengan menurunkan tingkat kesulitan soal atau memunculkan soal yang sama merupakan tindakan malpraktik dalam menindaklanjuti ketercapaian tujuan pembelajaran peserta didik. Pendidik dan peserta didik pada akhirnya tidak lagi fokus pada kompetensi yang dikuasai, namun malah pada angka-angka semu pada KKM yang belum tentu mencerminkan kompetensi demi sebuah asumsi ketuntasan materi. Dalam melakukan kegiatan remedial, pendidik juga perlu melakukan modifikasi pembelajaran, misalnya dengan menyediakan sesi pendalaman materi individual, sehingga kegiatan remedial pun dapat menghasilkan data yang komprehensif mengenai perkembangan siswa. Kegiatan remedial dapat digunakan pendidik untuk merefleksikan kriteria ketercapaian yang sudah dibuat sebelumnya. Apakah kriteria tersebut sudah sesuai dengan kompetensi peserta didik atau belum? Maka dari itu, yang seharusnya Pak Eka lakukan adalah
sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.